Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab listrik statis. Berikut ini ada soal bagaimana caranya menentukan letak suatu titik yang memiliki kuat medan listrik 0. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada dua buah muatan listrik masing-masing bermuatan Q1 adalah negatif 4 mili Coulomb dan Q2 nilainya adalah 9 mili Coulomb terpisah sejauh 1 cm. Diketahui Q2 itu berada di sebelah kanan Q1. Jadi pertanyaannya adalah Sobat 100, tentukan sebuah titik yang mempunyai kuat medan listrik yang bernilai 0. Itu posisinya di mana? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya kita buat dulu ya ilustrasi gambarnya ya, karena di sini hanya kalimat saja. Kita buatkan gambarnya. Jadi misalkan saja di sini ada muatan 1 bernilai negatif 4 mili Coulomb. Di sebelah kanannya ini ada muatan 2 bernilai positif 9 mili Coulomb. Keduanya terpisah pada jarak 1 cm. Nah, bagaimana caranya kita menentukan letak suatu titik yang memiliki kuat medan listrik bernilai 0? Ingat, di sini Sobat 100 lihat ya, bahwa muatan 1 dan muatan 2 itu berbeda tanda. Kalau berbeda tanda, maka letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0 itu sudah pasti bukan di antara garis hubung muatan 1 dan muatan 2. Artinya, itu jawabannya adalah kalau tidak di sebelah kiri muatan 1, berarti terletak di sebelah kanan muatan 2. Nah, untuk menentukan kepastiannya letaknya di mana, Sobat 100 lihat nilai angkanya ya. Muatan 1 itu angkanya 4, muatan 2 nilainya 9. Karena muatan 1 angkanya itu kecil dibanding muatan 2, maka letak titiknya itu lebih dekat ke muatan 1. Artinya letak titiknya itu ada di sebelah kiri muatan 1. Jadi kita posisikan letak titiknya di sini, yang mana ini kuat medan listriknya bernilai 0. Kita misalkan saja letak titik ini terhadap muatan 1, misalkan nilainya adalah R1. Kita misalkan nilainya adalah X, ini kita cari nanti ya. Kemudian letak titik ini diukur dari muatan 2, ini kita misalkan adalah R2, yang mana nilainya adalah 1 tambah X. Nah Sobat 100 ingat ya, untuk menggambarkan garis kuat medan listrik, kalau ini diakibatkan muatan negatif, maka arah garisnya itu menuju muatan tersebut. Jadi kalau dikarenakan muatan 1, ini arah medan listriknya ke kanan, kita simbolkan E1. Kemudian akibat dari muatan bertanda positif, arah kuat medan listriknya itu garisnya keluar dari muatan tersebut atau menjauhi muatan tersebut. Artinya kalau diakibatkan oleh muatan 2, ini garis medan listriknya ke kiri ya. Kita simbolkan E2. Nah, sekarang kita selesaikan gambar ini ya. Diminta di soal bahwa total kuat medan listrik di titik tersebut itu harus bernilai 0. Kalau kita gambar di sini ada medan listrik E1 arahnya ke kanan dan medan listrik E2 arahnya ke kiri, sehingga kita tuliskan di sini E1 kurang E2 nilainya sama dengan 0, atau bisa kita susun ulang, E2 nya pindah ruas sehingga E1 itu sama dengan E2. Ingat, rumus kuat medan listrik itu adalah KQ per R kuadrat. Kalau kita tuliskan nanti di sini KQ1 per R1 kuadrat sama dengan KQ2 per R2 kuadrat. Di ruas kiri dan di ruas kanan itu sama-sama mengandung K, sehingga boleh tidak kita tulis nilai K-nya ya. Kita tuliskan di sini di baris berikutnya, tinggal Q1 per R1 kuadrat nilainya sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Kita masukkan informasi yang sudah ditulis di soal ya. Q1 nilainya 4, kita masukkan angkanya saja. Q2 nilainya 9 ya. R1 tadi kita misalkan nilainya adalah X, R2 kita misalkan nilainya adalah 1 plus X, sehingga kita tuliskan di sini menjadi 4 per X kuadrat sama dengan 9 per 1 plus X dikuadratkan. Agar bisa dihitung, karena di ruas kiri dan di ruas kanan ini mengandung bentuk kuadrat, maka kedua ruas kita akar ya Sobat 100. Jadi 4 per X kuadrat kalau diakar itu 4, kalau diakar tinggal 2 ya. X kuadrat kalau diakar tinggal X nya saja. Yang di ruas kanan 9 kalau diakar tinggal 3. 1 plus X dikuadratkan, ini bentuk kuadratnya hilang, tinggal 1 plus X saja. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 2 per X sama dengan 3 per 1 plus X. Agar bisa dihitung, kita lakukan perkalian silang. Angka 2 kalikan dengan 1 plus X, hasilnya adalah 2 plus 2X. Kemudian yang X kalikan dengan 3, hasilnya adalah 3X. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 2 ditambah 2X sama dengan 3X. Agar bisa dihitung, bentuk yang 2X ini pindah ruas ke kanan, berubah menjadi pengurangan. 3X kurangi 2X, hasilnya adalah X. Berarti sudah langsung kita
dapatkan jawabannya ya. Nilai X itu sama dengan 2 cm, yang mana letaknya itu ada di sebelah kiri Q1. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik kalau di sini ada soal berkaitan dengan letak titik yang mempunyai kuat medan listrik bernilai 0, di mana posisinya yang mana titik ini dipengaruhi oleh dua muatan ya. Satu muatan bertanda negatif, satu muatan bertanda positif. Langkah pertama Sobat 100, buatkan dulu ilustrasi gambarnya. Untuk menentukan letak titiknya, Sobat 100 cek ya antara Q1 dan Q2 itu angkanya yang kecil yang mana ya. Kebetulan di soal ini yang kecil adalah Q1, sehingga letak titik yang memiliki kuat medan listrik bernilai 0 itu ada di sebelah kiri muatan 1 atau lebih dekat ke muatan 1. Nah berikutnya Sobat 100 gambar arah kuat medan listrik akibat muatan 1 dan muatan 2. Sobat 100 misalkan nilai jarak R1 dan R2. Berikutnya untuk mengerjakan soal ini, ingat total kuat medan listrik di titik tersebut haruslah sama dengan 0. Nanti Sobat 100 dapat bentuk nilai E1 dan E2 itu harus sama, atau Sobat 100 akan dapat bentuk ini, Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Nah Sobat 100 masukkan data yang sudah diketahui di soal, Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu ya nilai jarak titik ke muatan 1 itu berapa sentimeter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.